Halo Auto Lovers. Front Pembela Islam memang banyak dan sedang hangat diperbincangkan sejak kepulangan imam besarnya Muhammad Habib Rizik Syihab ke Indonesia. Didirikan pada 17 Agustus 1998, organisasi ini ternyata telah banyak melakukan aksi yang cukup barbar di Indonesia. Meski tak semuanya berujung pada kekerasan, namun ternyata metode dakwah yang mereka lakukan cukup berbenturan dengan kenyamanan masyarakat Indonesia yang ingin hidup tentram dan damai di tanah air. Hal tersebutlah yang membuat FPI semakin dihindari oleh beberapa kelompok masyarakat. Selain FPI, ormas apa saja yang dianggap moderat dan memiliki banyak pengikut di Indonesia? Tapi tunggu dulu Auto Lovers, untuk mendapatkan informasi terbaru dan menarik lainnya pastikan untuk mengklik subscribe dan like tentunya. Number 8. Nahdlatul Ulama. Menurut Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat Ikatan Sarjana Nahdlatul Ulama, M. Khalid Syairazi, dalam Fikrah Sia-sia, FPI berseberangan dengan NU. NU menyatakan NKRI final dalam bentuk sekarang. Sementara kelompok Habib Rizik Syihab justru menginginkan NKRI bersyariah. Agendanya seperti Piagam Jakarta. Selain itu, dalam dakwah, NU mengusung prinsip tawassut atau moderasi, tasamuh atau toleransi, dan mengadopsi prinsip alon-alon bertahap dalam dakwah dan mengamalkan syariat Islam. Sementara itu, FPI dianggap cukup resisten dengan budaya lokal sebagai medium dakwah. Tapi meski berbeda politik, ternyata salah satu tokoh NU ternama di Indonesia menjabat sebagai wakil presiden RI saat ini, Ma'ruf Amin, mengaku tidak ada masalah dengan pemilik mobil Mitsubishi Pajero Sport tersebut yang juga imam besar FPI Habib Rizik Syihab. Number 7. Muhammadiyah. Di Indonesia sendiri, hanya sekitar 14,6% saja umat Islam yang berafiliasi pada Muhammadiyah. Sementara NU menempati urutan teratas dengan 50,3%. Ajaran Nahdlatul Ulama dianggap cocok di Indonesia karena bisa menghargai budaya lokal serta menjadi organisasi terdepan dalam membela kaum minoritas. Di sisi lain, Muhammadiyah dicitrakan sebagai organisasi masyarakat yang lebih modern dan moderat. Ada setidaknya 3 karakter ormas yang didirikan oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan ini, yakni karakter pergerakan, karakter dakwah, dan karakter tajdid. Dengan konsep modern, maka mereka selalu berupaya agar institusinya tidak pasif, stagnan, atau statis. Namun karakter dakwah yang mereka bangun adalah dengan bimbingan perbaikan serta peringatan dan dilaksanakan dengan musyawarah terlebih dahulu. Number 6. Majelis Ulama Indonesia. Kabar pembubaran Front Pembela Islam memang telah mengakar dan menjadi perbincangan yang hangat belakangan ini. Beberapa tahun lalu, tepatnya tahun 2014, isu pembubaran FPI juga sudah dilakukan. Majelis Ulama Indonesia pun mengaku setuju dengan pembubaran tersebut asal dilakukan dengan proses dan mekanisme undang-undang yang berlaku. Namun mantan Wakil Ketua Umum MUI Ma'ruf Amin yang kini menjabat sebagai Wakil Presiden RI menuturkan agar FPI lebih baik dibina saja oleh pemerintah dan bukan malah dibubarkan. Bukan tak beralasan, menurut Ma'ruf Amin yang dikutip dari liputan6.com, pembubaran ormas harus melalui proses panjang dan dikhawatirkan FPI tetap akan ngeyel lalu mengaku bubar namun malah mengganti nama. Number 5. Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia atau dikenal dengan sebutan ICMI ternyata memberikan ucapan keprihatinan atas musibah yang menimpa anggota dan pasukan pencari fakta Front Pembela Islam yang harus terluka beberapa waktu lalu. ICMI memang terkenal menghadirkan banyak tokoh-tokoh intelek yang sangat paham dengan moderasi beragama. Bahkan Menteri Agama RI Fahrul Razi dalam sebuah kesempatan berharap agar organisasi ini dapat menjadi garda terdepan agar dakwah Islam mengedepankan misi agama yang rahmatan lil alamin. Memang sangat optimis dengan ungkapan tersebut, mengingat banyaknya cendekiawan muslim di organisasi ini yang memiliki ilmu yang seimbang antara iman dan takwa. Dengan melihat carut marutnya kondisi di Indonesia saat ini,
ICMI dianggap sebagai solusi dalam perekat hubungan antara umat beragama serta meminimalisir terpecahnya kesatuan NKRI. Number 4. Lembaga Dakwah Islam Indonesia. Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau disingkat dengan LDII adalah sebuah organisasi independen yang berfokus pada studi dan penelitian Quran dan hadis. Tujuannya adalah untuk meningkatkan harkat dan martabat kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, dan tetap berpedoman pada NKRI serta berlandaskan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Number 3. Ikatan Dai Indonesia. Ikatan Dai Indonesia atau IKADI mengumpulkan banyak pemuda dengan niat dakwah yang baik sebagai upaya melakukan advokasi terhadap umat. Banyaknya kasus di Indonesia yang semakin kompleks dan memecah belah umat akhirnya menjadi alasan pendirian wadah yang diharapkan bisa membentuk dakwah dan mencetak dai-dai yang profesional, bermoral, dan visioner. Number 2. Dewan Masjid Indonesia. Dewan Masjid Indonesia adalah organisasi tingkat nasional yang memiliki visi misi mewujudkan fungsi masjid sebagai pusat ibadah, pengembangan masyarakat, dan persatuan umat. Masjid saat ini banyak dibangun dengan mewah namun sepi pengunjung dan pemanfaatannya tidak terlalu maksimal. Number 1. Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia. Organisasi ini pertama kali berdiri pada tanggal 26 Februari 1967 oleh Muhammad Nasir dan telah setengah abad berakar di Indonesia. Dalam prinsip yang mereka bangun, DDII sangat menghindari pertikaian paham antara pendukung dakwah terutama ketika dalam pelaksanaannya. Mereka pun mengungkapkan dalam musyawarah alim ulama ketika pembentukan program kerja bahwa akan fokus pada pelatihan-pelatihan bagi mubalik dan calon mubalik, serta mengadakan penelitian yang bisa dimanfaatkan oleh para pendakwah tersebut. Itulah ormas Islam yang juga menjadi favorit masyarakat Indonesia. Semoga semua ormas bisa membawa perubahan bagi Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe di bawah video ini guys. Like and share video ini ke teman-teman otomaniak Anda. Dan satu lagi guys, gak ada ruginya untuk mengaktifkan lonceng notifikasi kalian agar bisa mendapatkan video terbaru dari kami. Jangan lupa tinggalkan opini Anda agar kita dapat selalu berbagi informasi yang bermanfaat. Oke, see you on next video.